Halo semuanya, saya Ferdian Rizky. Di video sebelumnya kita sudah berhasil membuat database yang bernama company, yang di dalamnya ada tabel IMP yang mempunyai 3 kolom, ID, name, dan salary. Dan sekarang kita akan membuat file PHP yang akan menerima ID employee dan kemudian melakukan return JSON object dengan ID, name, dan salary. Dan selanjutnya kita akan melakukan pemanggilan file PHP ini ke dalam sistem operasi Android menggunakan library Volley. Mari kita mulai di NetBeans. Jadi di sini saya akan membuat file PHP baru yang bernama find_emp. Seperti yang sudah saya bahas di video sebelumnya, pertama kali kita melakukan koneksi ke database MySQL kita, membuatkan suatu objek ke MySQLi dengan parameter yang pertama localhost, yaitu nama server kita, root sebagai default username, dan empty string sebagai password default kita, dan kemudian nama basis data kita adalah company. Dan kemudian kita perlu untuk menambahkan statement menggunakan fungsi prepare. Prepare yang kita gunakan adalah query select bintang from emp where id sama dengan tanda tanya atau question mark. Dan kemudian sekarang kita melakukan define tanda tanya yang telah kita buat tadi, ada question mark tadi, dengan fungsi bind param dengan parameter yang pertama I sebagai integer, dan kemudian kita lakukan passing variable dengan URL. Maka di sini saya akan lakukan get ID. Dan hal yang terakhir, kita tambahkan statement execute. Hal yang terakhir, kita tambahkan variabel baru bernama rs untuk menerima hasil atau get result, yaitu akan menerima keseluruhan result atau hasil dan melakukan store ke dalam variabel rs. Dan sekarang kita lakukan define variabel lagi row untuk melakukan print output ke screen, yaitu dengan fetch association. Sorry, ini bukan fetch array tapi association. Dan kemudian ini akan melakukan return semua data dan store ke dalam variabel row. Nah, bagaimana cara kita melakukan konversi variabel row ke JSON? Oke, jadi di sini saya tuliskan echo JSON underscore encode variabel row. Kemudian kita jalankan file PHP ini, klik kanan, run file. Dan kemudian kita passing tanda tanya ID sama dengan 1001. Dan inilah kita mendapatkan set data employee dengan ID 1001. Kemudian kita coba ID yang lain. Ya. Oke, seperti yang sudah saya bahas di video sebelumnya, Android tidak memahami yang namanya localhost. Jadi kita perlu untuk menggantinya dengan IP address. Jadi kita beralih ke CMD, ketikkan ipconfig, dan kita sudah mendapatkan IP address kita, yaitu 92.168.8.100. Dan kemudian kita ganti localhost ini dengan 191.168.8.100. Oke. Kemudian kita kopikan URL ini ke Android kita, ke project Android kita, teman-teman. Nah, pada Android Studio ini kita beralih ke file Kotlin kita, dan kemudian kita lakukan define variable URL dengan tipe data string, dengan value-nya adalah URL yang telah kita copy tadi. Dan sekarang pada desainnya kita tambahkan plain text yang akan digunakan untuk melakukan accept atau penerimaan data ID dari user di sini. Saya ganti ID-nya edit_name. Dan kemudian pada widget saya tambahkan button. Dan di sini teksnya saya hilangkan. Ya. Dan kemudian pada button ini kita koneksikan ke plain text yang ada di atasnya. Dan pada button ini ID-nya akan saya ganti button_find. Dan kemudian saya akan menuliskan teks yang ada di dalam button
Jika user menginputkan sebuah ID employee dan kemudian klik find button ini, maka program akan menerima nama dan salary dari employee. Maka di sini saya perlu untuk menambahkan text view, satu untuk employee dan text view yang kedua untuk salary. Oke, jadi di sini ID-nya saya ganti text underscore name. Dan tambahkan yang satu lagi untuk salary. Oke, kita koneksikan dengan text view yang ada di atasnya dan untuk horizontal space-nya. Dan kemudian mari kita ganti ID-nya text underscore salary. Nah, sekarang kita akan beralih ke file Kotlin kita dan di sini saya ketikkan button underscore find dot set on click listener. Hal yang pertama, saya akan melakukan cut pada variabel URL ini dan saya pindahkan ke dalam button find function. Dan kemudian kita remove ID, yang dimana ID ini akan digantikan dengan edit text, yaitu edit name dot text dot toString. Di sini teman-teman, saya menggunakan edit underscore name. Kita juga bisa menggunakan edit underscore ID untuk hal yang lebih baik. Tapi tidak apa-apa teman-teman, kita lanjutkan saja. Buatkan variabel baru bernama RQ untuk melakukan request queue seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, yaitu kita lakukan pemanggilan volley library dengan parameter konteksnya this. Dan kemudian bagaimana cara kita melakukan return dari file PHP kita menggunakan JSON object? Maka di sini saya akan melakukan define JSON object request ya dengan 5 parameter. Parameter yang pertama adalah request.method.get seperti yang sudah saya bahas di video sebelumnya. Parameter yang kedua adalah URL dan hal yang ketiga adalah null. Null di sini akan digunakan untuk JSON request. Jika program tidak menerima request apapun dari tipe data JSON ini, maka kita tambahkan null. Dan kemudian parameter selanjutnya adalah response.listener dengan parameter response. Dan kemudian parameter yang terakhir adalah response.error listener dengan parameter error. Dan di sini kemudian kita enter. Dan sekarang bagaimana cara kita bisa mendapatkan name dan salary dari employee? Pada JSON object itu berisi ID, name, dan salary yang akan di store ke dalam variabel respon ini teman-teman. Oke, jadi di sini saya akan tambahkan text name dot text sama dengan jor.get, bukan jor tapi response.getString name. Hal yang sama juga kita lakukan pada salary, text underscore salary dot text sama dengan response.getString dengan parameter salary. Dan bagaimana dengan errornya? Di sini kita tambahkan text name dot text sama dengan error dot message. Dan kemudian hal yang terakhir melakukan koneksi dari request queue ke JSON object request. Oke, rq.add jor. Oke, sorry. Tidak seperti ini salah. Add jor. Oke, mari kita jalankan program ini. Mari kita lakukan run. Oke. Mari kita ketikkan ID employee. Contohnya di sini 1001. Dan kemudian klik find. Kita sudah berhasil menampilkan Hussein dengan salary-nya 3.000. Mari kita coba lagi satu teman-teman. Contohnya 1003. Kemudian kita klik find.
Ahmed dengan salary 1.500 sudah ditampilkan. Jadi inilah akhir dari video kita. Kita sudah membahas bagaimana cara kita melakukan pemanggilan JSON object dari file PHP dan kemudian menampilkan hasilnya ke dalam aplikasi Android device kita. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.